Adapun yang kedua adalah rukun Islam, sholat. Sholat ini adalah pokok pangkal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang melakukan amal ibadah yang lain tanpa melakukan amal ibadah sholat tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah amal ibadah yang lain, sholatnya tidak dilaksanakan, sia-sia anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, di poin yang nomor kedua dari rukun Islam ini adalah melaksanakan sholat dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah tiangnya agama kita. Kalau agama kita sudah runtuh tiangnya, hancurlah agama. Oleh karena itu, bagi anak-anakku sekalian, jangan sampai melupakan sholat. Seberat apapun, sesibuk apapun, dimanapun keberadaan kita, ketika waktu kita sholat datang, maka laksanakanlah dengan baik dan benar. Karena tanda dan cirinya orang beriman itu, seorang muslim itu, orang Islam itu adalah sholat. Yang bisa membedakan antara mana orang mukmin, mana orang Islam, dan mana orang yang bukan Islam. Karena selain daripada orang Islam tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang nomor kedua dalam ajaran agama Islam adalah tentang masalah sholat. Jadi anak-anakku sekalian, ajaran Islam ini luar biasa bagi diri kita. Karena orang yang melaksanakan sholat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya nanti di alam akhirat. Begitupun orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, takut dengan siksa, takut tidak mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan coba-coba meninggalkan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh, bangun, waktu subuh tiba, laksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak bisa tunggu sholat, tidak bisa ke masjid, laksanakan sholat subuh di rumah dengan keluarga. Kemudian anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini, sekalipun hanya kultum kuliah 7 menit, tapi mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya bagi kalian semua, manfaat untuk kita semua. Jadi satu kali lagi, bahwa sholat dinomorsatukan di dalam ibadah kita. Bukan berarti amal ibadah yang lain tidak diutamakan, tidak berguna atau tidak diterima. Tetap diutamakan dan tetap berguna bagi diri kita. Akan tetapi kunci daripada ibadah pokok kita adalah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa sedemikian rupa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dilihat anak-anakku sekalian, kalau selesai sholat, sifat berubah, atau sebelum sholat dan sesudah sholat sifatnya tidak berubah yang lebih baik, maka perlu ditanyakan sholat kita, perlu dikoreksi lagi sholat kita. Sebab sholat yang memang betul-betul sholat dan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau setelah selesai sholat tidak ada perubahan, maka oleh sebab itu sholatnya mesti ditanyakan. Sempurnakah dalam sholat kita? Sempurnakah dalam wudhu kita? Sempurnakah dalam istinja kita? Maka itu akan berkaitan dengan amal ibadah sholat kita. Itulah anak-anakku sekalian pada kesempatan pagi kali ini kultum yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus buat pribadi Pak Guru, umum buat anak-anakku sekalian. Itu saja yang Pak Guru sampaikan, sekalipun hanya singkat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.